Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Malam itu, Lenan secara pribadi memasak dan menyiapkan meja makanan yang kaya dan lezat. Askara Gu mengeluarkan mautai teratas yang dia simpan untuk pernikahan Gema dan minum dengan Tama. Tama hendak pergi, dan keduanya sedikit sedih. Tetapi keduanya juga tahu betul bahwa Tama tidak hanya memiliki keluarga kecil sendiri di Jakarta, tetapi juga memulai bisnisnya sendiri di sana. Tama tidak pergi ke Houston Group yang diberikan oleh keluarga Renza beberapa kali. Dia tidak mengambil uang dari Houston Group. Tama sama sekali tidak menghabiskan banyak uang untuk 10 miliar yang diberikan oleh keluarga Renza, dan dia hanya menggunakan uangnya yang didapatkan sendiri, atau ambil dari Kobayashi Pharmaceutical. Sekarang BW Pharmaceutical telah menjadi terkenal di Indonesia, dan BW Powder telah menjadi terkenal baik di dalam maupun luar negeri karena efek pengobatannya yang kuat dalam waktu singkat. Setelah mencoba obat perut ajaib ini, banyak orang asing yang tergila-gila membeli dan bersiap untuk membawanya kembali ke negara mereka dan membagikannya dengan orang yang mereka cintai. Hal ini semakin meningkatkan popularitas BW Powder. Saat ini, BW Powder kekurangan pasokan. Distributor di seluruh negeri memegang uang tunai dalam jumlah besar, berharap mendapatkan lebih banyak saham. Mengikuti perkembangannya, BW Powder kemungkinan akan menjadi obat perut terlaris dan paling terkenal di dunia. Kepraktisan dan penerapan obat lambung sangat luas. Orang-orang di seluruh dunia, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau ras, akan memiliki aspek ini. Oleh karena itu, ini juga berarti bahwa prospek pengembangan BW Pharmaceutical di masa depan tidak dapat diukur. Baik suami maupun istri percaya bahwa jika suatu hari Tama dapat memproduksi secara massal pil peremajaan ajaib, maka dia pasti akan menjadi orang terkaya di dunia, bukan salah satu dari mereka. Oleh karena itu, mereka juga tahu bahwa bagi Tama sekarang, Jakarta adalah markasnya, base campnya, dan landasan karir pribadinya yang melonjak. Keesokan paginya, Tama hendak mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Gema, dan kemudian dia naik taksi ke bandara. Tetapi tanpa diduga, Askara Gu bersikeras untuk mengantarnya secara pribadi. Lenan dan Gema juga akan mengantar bersamanya. Tama tidak ingin mereka menghabiskan banyak masalah, tetapi tidak tahan dengan keramahannya, jadi dia setuju. Di jalan, Askara Gu mengemudikan sedan Rolls-Royce-nya, Lenan duduk di kursi penumpang, dan Tama serta Gema duduk di baris belakang. Suasana hati Gema sekarang sedikit tertekan, tetapi karena orang tuanya ada di dalam mobil, dia tidak berbicara, dan dia sepertinya mengkhawatirkan hal itu sepanjang jalan. Melihat garis besar bandara dapat dilihat di luar jendela, Gema memberanikan diri untuk mengulurkan tangannya, diam-diam meraih telapak tangan Tama, dan tangan kecilnya meremas tangan Tama dengan kuat. Tama menoleh untuk melihat tanpa sadar, dan menemukan bahwa mata Sarah menatapnya dengan tatapan tajam dan kesal, dan dia tidak bisa menahan perasaan bersalah di dalam hatinya. Rolls-Royce berhenti dengan mantap di pintu gerbang lantai keberangkatan bandara. Tama dengan lembut melepaskan tangannya dari tangan Gema dan berkata kepada mereka bertiga, "Paman, Bibi Lenan, dan Gema, jangan keluar dari mobil." Bandara ini ramai dan tidak terlalu bagus untuk dilihat oleh orang-orang, terutama para gadis, yang merupakan figur publik. Gema berkata dengan tergesa-gesa, "Aku bisa memakai masker." Lenan berkata saat ini, "Jika tidak apa-apa, meskipun kami memakai masker, kamu hanya dapat mengantar Tama ke pos pemeriksaan keamanan, jaraknya tidak jauh, jadi jangan ambil risiko ini." Askara Gu juga mengangguk dan berkata, "Ya, jangan membuat Tama merasa kesulitan." "Baik." Gema mengangguk sedikit, menatap Tama, dan berkata, "Tama, ingatlah untuk memberitahuku setelah kamu naik pesawat, dan beritahu aku juga nanti setelah mendarat." Mendengar nada bicara yang manja dan khawatir, Tama jadi tersenyum. "Oke. Ya, aku tahu, jangan khawatir." Setelah itu, Tama turun dari mobil dan mengambil tas kecil dari bagasi. Setelah itu,
Dia melambaikan tangan kepada keluarga Gu yang terdiri dari 3 orang melalui jendela mobil, berbalik dan memasuki bandara. Begitu dia memasuki bandara, dia menerima telepon dari Nanda. "Tama, kamu ada di bandara?" Tama berkata, "Aku di sini, dan aku akan melalui pemeriksaan keamanan." Nanda buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu masuk dulu ya. Aku lagi terjebak macet nih. Mungkin perlu waktu sekitar 20 menit. Aku harus tepat waktu." Tama lalu berkata, "Kalau begitu sampai jumpa saat istirahat atau di boarding gate. Jika tidak memungkinkan, kita juga bisa bertemu di pesawat." "Tidak masalah." Tama menutup telepon, menjalani pemeriksaan keamanan sendirian dan datang ke Terminal T3. Terminal T3 Bandara Surabaya sangat besar, dengan banyak toko mewah di dalamnya. Pada dasarnya, merek internasional besar memiliki toko di sini. Tama mengira dia hanya menyiapkan teh dari Malik untuk Chandra, tetapi dia belum menyiapkan hadiah untuk istri dan ibu mertuanya. Ketika dia berangkat, ibu mertua masih menyanjungnya untuk membawakannya beberapa hadiah. Melihat bahwa dia bukan iblis baru-baru ini, dan menghormatinya, dia benar-benar ingin memberinya sedikit rasa manis. Sedangkan untuk istrinya, Alena, apalagi, sudah sewajarnya menyiapkan kado untuknya. Jadi dia memanfaatkan waktu ini untuk berbelanja di jalan komersial bandara. Karena Tama memiliki kebutuhan materi yang sangat rendah dalam kehidupan sehari-harinya, dia tidak dapat memikirkan hadiah apa yang harus diberikan kepada istri dan ibu mertuanya, sehingga dia perlu berpikir sejenak. Berpikir bahwa wanita dari segala usia menyukai tas, Tama masuk ke toko Hermes tanpa ragu-ragu. Disparitas harga Hermes sangat besar. Harganya yang lebih murah sekitar 100 jutaan, tapi ini baru permulaan. Produk kelas atas mereka bisa mahal hingga miliaran. Tama agak diremehkan pramuniaga yang sombong di toko karena pakaiannya yang biasa, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang jahat, tetapi sikapnya agak tidak menarik. Tama tidak terlalu memperhatikannya. Dia melihat sekeliling di dalam toko, dan dia menyukai tas kulit buaya edisi terbatas yang besar di etalase kaca. Tas tangan ini adalah warna oranye klasik Hermes. Tekstur kulitnya sangat bagus dan sempurna, serta pengerjaannya juga sangat elegan. Sangat cocok untuk penggunaan santai atau penggunaan bisnis. Kemudian Tama memanggil gadis pelayan dan bertanya, "Halo, saya ingin tas ini, tolong bungkus untuk saya." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.